Pemirsa Gatra TV, Anda kembali menyaksikan Gatra Insight. Pak Mulson, tadi sudah kita bahas juga PSBB dan juga ada beberapa kantor di Jakarta yang masih bekerja atau juga full WFH atau juga ada yang menerapkan WFO dan sistem shifting juga masih ada di Jakarta, dan ada juga beberapa kantor di Jakarta yang disegel karena tidak memenuhi atau tidak termasuk 8 sektor yang diperbolehkan beraktivitas di Jakarta. Apakah memang masyarakat sendiri sudah merasa, tadi Pak Mulson bilang sudah merasa jengah, sudah merasa bosan dengan situasi di rumah aja, atau seperti apa? Ya itu tadi, sinkronisasi kebijakan ini kan yang memang belum merata dilakukan gitu ya. Ada yang daerah yang belum, misalnya kemarin PSBB aja Jakarta duluan, kemudian baru beberapa hari kemudian di daerah gitu, di sekitar kota-kota sekitarnya. Kemudian ada kantor-kantor yang memang masih memaksakan karyawannya untuk masuk karena memang ya mungkin ada banyak alasan sendiri dari mereka ya. Tapi intinya seharusnya memang komunikasi antar pemerintah daerah dengan pengusaha gitu ya, pelaku ekonomi itu seharusnya memang dilakukan secara intensif. Mungkin ada sebagian diajak bicara, tapi sebagian lain mungkin nggak diajak bicara, atau mungkin nggak tahu, atau mungkin memang terpaksa gitu ya, terpaksa untuk melakukan kegiatan produksi karena memang nggak mungkin ditinggalkan. Nah ini jadi salah satu hal yang memang harusnya ada solusinya gitu, misalnya tadi shift, atau mungkin ada dipindah atau bagaimana intinya, atau mungkin bisa aja libur, atau ya kita nggak mungkin kalau misalnya sebuah produksi pabrik itu dihentikan kan nggak mungkin. Tapi itu tadi komunikasi antar pemerintah setempat dengan pelaku usaha yang memang nggak mungkin, karena kita lihat ketika PSBB awal di Jakarta masih KRL masih penuh gitu ya. Nah itu berarti apa? Berarti karyawan masih pada masuk, masih ada yang bekerja di kantor gitu, tidak di rumah kan, tidak mungkin bisa melakukan 100% di rumah karena memang harus mengoperasikan mesin atau apalah itu. Nah, kalau dari situ berarti kita lihat bahwa perlu ada kesesuaian tadi, atau sinkronisasi misalnya dengan penegak hukum, dengan ya informasi yang dilakukan misalnya dari pengusaha, seharusnya ada masukan, Pak kita nggak bisa libur atau apa. Nah jadi ada kebijakan yang masyarakat pun tahu, ada keringanan sendiri, kemudian tidak harus dipaksakan, tapi orang juga sadar untuk tidak melakukan tadi berjalan-jalan di lingkungan di Jakarta yang seharusnya tidak diperbolehkan gitu. Oke. Dan sepertinya Pak Gubernur Jakarta Pak Anies Baswedan terus mengevaluasi selama 2 minggu juga, dan kabarnya memang WFH ini ada yang diperpanjang sampai 4 Mei atau juga sampai 13 Mei untuk ASN kalau tidak salah Pak Mulson ya. Dan juga apakah memang akan terus menyelenggarakan work from home ini, atau Indonesia dan juga negara-negara lain harus menunggu vaksinnya dulu baru bisa beraktivitas seperti normal lagi? Ya bisa saja bisa menunggu vaksin ya, tapi intinya beberapa negara juga sudah memperpanjang, seperti Singapura itu sampai Juni mereka memperpanjang circuit breaker-nya ya. Intinya kalau dilihat dari memang wabah ini tidak menurun, tidak terjadi penurunan secara signifikan, ya tetap kalau bisa semua orang stay di rumah, ada di rumah, tinggal di rumah selama itu juga memang waktu diperlukan memang harus seperti itu. Karena apa? Perlu ada di Wuhan pun gitu. Kita melihat masih ada atau di Cina secara umum, kita ada berapa temuan penyakit lagi atau gelombang berikutnya setelah gelombang pertama gitu ya. Ada gelombang susulan, ada penyebaran penyakit ini. Jadi tidak bisa diremehkan. Kalau memang kita pengen berbebas, perlu pengorbanan waktu untuk tinggal di rumah, pengorbanan secara ekonomi. Bagaimanapun setiap orang harus melakukan itu, pengorbanan secara individu. Tapi negara juga perlu hadir gitu, minimal kepada orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan. Kalau kemarin kita dengar ada yang meninggal gara-gara katanya kelaparan gitu ya. Karena ini juga jadi peringatan bahwa ini sangat serius gitu. Jadi ini tidak semua orang yang kena penyakit ini bisa hilang nyawanya. Orang yang terancam tidak bisa makan, orang yang tidak tidak mendapatkan penanganan secara cukup, misalnya manula meskipun tidak terpapar, bisa aja meninggal tiba-tiba karena misalnya kekurangan gizi atau penyakit yang lain. Sementara fasilitas kesehatan kita terbatas, dan itu sudah diutamakan untuk orang-orang yang terkena virus. Nah ini jadi catatan, seharusnya pemerintah juga cepat-cepat apa yang harus dilakukan. Ini juga
Karena gelombang kedua mungkin tidak hanya gelombang COVID, tapi gelombang-gelombang penyakit yang lain, kemudian bencana yang lain seperti kelaparan. Ini juga yang harus diperhatikan. Dan diwaspadai dengan penyakit musiman seperti mungkin DBD juga, Bang Pulison. Iya, betul. Oke, baik. Semakin menarik perbincangan kita dan pemirsa Gatra TV, Gatra Insight akan segera kembali.